kehormatan dalam hidupku setiap waktu. Memberi diri bagimu adalah suatu kebanggaan. Hidup mengabdi hanya padamu. Setia dan taat pada panggilanku, percaya semua janjimu. Sekali melangkah ku tetap berjalan sampai garis yang terakhir. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup dan kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang sejati. Memuliakanmu seumur hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku. Memuliakanmu seumur hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku. Memuliakan seumur hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan
sebagai persembahan hidup dan kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku ya. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku ya. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku ya sejati. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Pemirsa, terjadi kekacauan baku tembak di Home Fluid. Dan dikabarkan ada beberapa orang yang terkena luka tembak. Dan kami sudah memiliki reporter yang sudah berada di lokasi kejadian. Ya, bagaimana, Christopher? Ya, saya Christopher dari tempat kejadian ingin melaporkan adanya kekacauan yang terjadi di Abalov Home lantai 4 ini. Diduga karena dua generasi muda yang saling bertengkar karena dispoilerkan Avenger. Saya kurang tahu, sepertinya karena Kapten Amerika menjadi tua. Kalau gitu kita coba langsung tanya aja saksi fakta berikut ini. Ikuti saya. Permisi. Ayo kita coba lihat saksi mata yang sedang istirahat ini. Waduh. Iya. Saudara, siapa nama saudara? Halo. Iya, halo. Iya. Saya mengerti. Tenang. Hidup itu susah. Hidup saya mau kemana? Hidup itu berat. Makanya ikut Komsel. Nah, tapi kenapa ini bisa terjadi perang seperti ini? Saya udah mau nyampe ujung. Udah saya ditarik semuanya.
si bapak ini. Anaknya berapa, Pak? 15. Aduh, banyak sekali. Belum makan semua. Kasihan sekali teman-teman. Begitulah kekejian perang di Abalov Home ini. Ini yang paling kecil. Oh, Kakinya sampai luka. oh, bisa dilihat lukanya. Semua gara-gara dia. Bantai dia. Pembalasan harus terjadi. Oke, mungkin sedikit lebih kacau lagi. Kalau gitu kita langsung kembalikan ke studio berikut. Terima kasih. Seperti yang baru saja Anda saksikan, kondisi di sana begitu menegangkan. Bisa kami simpulkan kejadian ini terjadi karena banyak jiwa-jiwi yang tidak mengikuti Komsel. Makanya, ikut Komsel! I will look for you. I will find you. And I will talk to you. Join Komsel. Join Komsel. And we will be a happy family. Oke, runnernya masih hidup. 3 ronde, 3 jahe, ronde jahe. Jangan tabrak kursi, jangan pukul orangnya. Tembak mau ditangkap. Protect the runner, protect the runner, the runner. Ketembak, aku. Saya ketembak. Yang aku gak pakai taser. Moto 1. Oh yang udah kena kali, yang udah kena. Ingat teman-teman, ini is a fellowship. It's a fellowship, yeah guys. So remember, this is a community where we love each other and we accept each other. And but on his hand. Are you ready? 3, 2. Di tengah. Berkandang di sini. Tenang, angkat tangan. Oke, bos. Ada kram, tarik kakinya. Medik. Kakak kalian duluan. Jared hit. Oh, Maju kursi. Seberapa sering situasi dan kondisi yang kita alami membuat kita merasakan dilema, bingung, dan mempertanyakan iman kita di dalam Tuhan. Namun, aku ingin mengingatkanmu pada sesuatu. Akankah situasi dan kondisi tersebut merubah besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu? Tuhan ada untuk kamu, aku, dan kita. Dalam Tuhan, kutemukan kasih, kelegaan, dan pengharapan. Aku tahu Tuhan tetap ada dan tetap mengasihiku. Kalau kamu? Over the
Salam, saya Thomas Selan dari Pondok Kasih Bersaudara. Ya, kenapa kita lakukan yayasan ini? Karena saya melihat anak-anak banyak yang putus sekolah. Jadi kita adakan yayasan ini untuk ada bimbingan belajar. Di situ juga ada training-training dan kita bantu mereka untuk bisa baca karena banyak di antara mereka yang putus sekolah. Dan juga ada 2 pelayanan juga, yaitu yang kedua orang-orang gila yang kita ambil dari jalan atau biasa kita sebut pemulihan. Dan yang ketiga lansia atau pemulung yang saya melihat mereka bahwa mereka kurang diperhatikan, makanya kita lakukan ini. Ya, saya berterima kasih banyak buat XYZ, walaupun masih anak-anak muda ya, tapi mereka punya hati yang sama untuk menolong kami di yayasan ini. Dan donasi atau dana yang terkumpul dari teman-teman akan kita pakai untuk membantu anak-anak yang sedang kita bina sudah 10 tahun. Itu karena untuk sementara ini tempat tinggal mereka kena dengan pembongkaran, karena situ akan dibangun stadion bertaraf internasional yang dilakukan oleh Japro. Jadi ini bagi saya, teman-teman XYZ ini tepat banget untuk kita menolong mereka. Nama saya Abdullah Algoni. Terindah. Syarifah Boto Azhari. Jora Saragi. Kamu kelas? 3D. 5. Kelas 1 SMP. 5B. Cita-cita kamu jadi apa? Artis, karena saya ingin mengangkat derajat orang tua. Dokter, karena ingin mengembangkan kedua orang tuaku dan menyembuhkan semua orang yang kesusahan. Pragawati, karena saya suka fashion dan juga bisa bergaya seperti Pragawati. Dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menjadi TNI, untuk mengharumkan negara dan melindungi mama papa saya. Ya, dana tersebut akan dipakai bukan hanya untuk menolong mereka karena mereka lagi dibongkar, tapi dana itu juga akan kita pakai untuk peningkatan gizi, untuk alat-alat sekolah, dan bahkan kalau ada di antara mereka yang misalnya kurang mampu untuk bayar biaya SPP, itu kita akan bantu dari dana yang teman-teman berikan. Buat teman-teman yang tergerak untuk mendonasi, bisa langsung buka Instagram ABALOVEXYZ dan klik link di bio tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman XYZ. Senang banget hari ini bisa balik lagi kumpul bareng walaupun masih online lewat Zoom. Tapi gue gak pernah capek untuk ingetin kalian kita mau sama-sama puji Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama sembah Tuhan hari ini. Yuk langsung aja kita mau nyanyi lagu Ku Diberi Kuasa.
lagi gue mau dengar suara tepuk tangan kalian di Zoom ini. Coba tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yeay. Teman-teman, kalian boleh take your seat, kalian boleh ambil posisi paling nyaman. Karena kita mau datang ke Tuhan sekali lagi, kita mau buka hati kita. Kita mau nyembah Bapa kita di surga. Thank you Jesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I
berikan hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar Tuhan. Dari apa yang menjadi firman-Mu yang Kau perkatakan untuk setiap hidup kami. Thank you Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hello XYZ, apa kabar? We meet again di bulan pertama di bulan Desember ini. Di minggu pertama di bulan Desember ini, seperti teman-teman bisa lihat hari ini kita ada sedikit perubahan. Kita mau berbincang-bincang bersama-sama dengan dua teman lainnya. Dan kita mau sharing dengan apa yang kita alami selama bulan-bulan ini di dalam hal membahas tentang Coram Deo, which is the presence of God. Bahwa Coram Deo itu berbicara tentang the presence of God itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita ubah. Jadi ini mesti kita ingat dulu di awal. Dan ini gue berharap kita bisa menjadi sebuah repetisi ulang untuk apa yang kita sudah pelajari di bulan terakhir ini. The presence of God is not something that we can control. Kita nggak bisa kontrol itu. Itu hak dan otoritas penuh dari Tuhan. No matter what you believe, tidak peduli Anda tahu apa enggak, Anda realize or not, He is there, He is here. Itu hak Dia, itu otoritasnya Dia. Jadi kita nggak bisa ubah, kita hanya bisa involve, kita hanya bisa follow, kita hanya bisa receive di sana. Nah, hari ini kita mau bahas tentang worship in the presence of God. Konteksnya adalah worshiping di dalam Coram Deo. Nah, kita mau dengar, karena gue ingat di bulan November minggu pertama, Majesty pernah bawa tentang the Temple of God. Ini menarik teman-teman, karena di bayangan benak gua, temple itu memang diciptakan untuk orang-orang ngumpul ya, and worship gitu loh. So let's hear from Majesty, the foundation, the principles yang dia mau paparkan hari ini, dan apa hubungannya itu, dan bagaimana kita bisa mengubah paradigma kita tentang a worshipper, we as a worshipper. Silakan Majesty. Thank you Kak Pompi. So jadi ngomongin tentang Coram Deo dan worship ini kita balik dulu ya. Kita lihat konteks background-nya kenapa awal-awalnya ini terjadi. Dan dulu untuk kita bisa worship, untuk kita bisa juga ketemu Tuhan, kita perlu satu tempat. Yaitu namanya temple. Temple. Mau agama apapun aja mereka harus menemui Tuhan dengan satu gedung ini atau satu temple ini. Untuk kita bisa sama-sama komunikasi sama Tuhan, persembahkan dosa kita sama Tuhan, diampuni sama Tuhan, dan juga apapun yang kita cari berkat, cari juga forgiveness, ya ke satu tempat ini. Ini aja nggak bisa sembarangan masuk. Kalau kita konteksnya lihat waktu zamannya juga Daud, Solomon itu, di mana temple dulu harus ada orang tertentu yang bisa masuk. Ya contohnya priest, pendeta, yang dulu imam besar, hanya mereka yang bawa dosa-dosa kita, persembahan kita, our prayers dia bawa melalui imam besar ini untuk masuk ke ruang kudus. Itu masih ruang kudus, jadi ada 3 di outer partnya, and then masuk ke ruang kudus ada lagi the holiest of the holiest. Dan itu ada tahap-tahapnya, dan ya dari imam besar ini, tahap awal, tahap kedua, tahap 3 itu harus ada banyak ritual and ada banyak proses yang banyak untuk masukin untuk hanya ketemu Tuhan. Which is ketemu Tuhannya di bagian ketiga. Cukup ribet ya jadi. The place of the holiest and holiest, ya. Dan itu nggak boleh berdosa. Harus jaga sikap. Jadi imam besar itu sebelum masuk dia harus suci. Dia nggak boleh berdosa, dia nggak boleh juga kurang ajar, bertindak seenaknya. Dia benar-benar devoted his life ya untuk Tuhan. Jadi itu aja kerjaan dia, fokusnya dia dan Tuhan, dia dan Tuhan, dia dan Tuhan. Sehingga waktu dia masuk itu benar-benar Tuhan bisa accept persembahan sama hidup kita melalui representatif imam ini kepada Tuhan. Jadi banyak ya yang harus kita lewatin untuk hanya dapetin, ngerasain dan ketemu sama Tuhan. Jadi sebegitu kompleksnya. Nah, hari ini gimana ya? Masih begitu nggak ya? Nah, hari ini puji Tuhan teman-teman, this is why we are here. Hari ini kenapa kita bisa kumpul bareng-bareng? Karena dulu temple ini tidak menjadi juga jawaban buat keselamatan kita. Yang mau seberapa kita juga, karena dulu tuh melalui performa kita.
Ya kan kita harus suci, kita harus ini baru kita bisa ketemu Tuhan. Ada beberapa prosesi dulu yang kita harus lewatin untuk ketemu Tuhan. Dan Tuhan bilang ini nggak bisa begini lagi. Dan ini udah terjadi dari abad ke abad, dari juga zamannya Daud, zamannya Solomon. Mereka terus tuh buat temple. Tetapi ujung-ujungnya orang-orang di temple itu adalah korup. Sehingga tidak lagi menjadi tempat yang Tuhan bisa, Tuhan bisa duel gitu. Dan banyak trials yang Israelites lewatin waktu itu, orang-orang pilihannya Tuhan. Karena mereka mau membuat kingdomnya mereka sendiri, bukan kingdomnya Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan luaskan, ada banyak penguasa-penguasa dari Roma, dari juga Syria, semua conquer terus. Dan ujung-ujungnya temple hanya hancur. Terbelah lagi. Ya hancur, nggak ada lagi. Nah karena disinilah Tuhan tuh baik. Tuhan hari ini tidak mau lagi melihat apa yang performa kita hari ini bisa lakukan, tapi Tuhan tahu karena kita nggak akan bisa. Kita nggak bisa menjadi Tuhan. Kita nggak bisa menjadi suci seperti Tuhan. Makanya Tuhan mati buat kita sehingga hari ini Tuhan bisa hidup dan juga duel kalau Inggrisnya, kalau di Indonya apa ya namanya? Berdiam di hati kita, di hidup kita. Makanya waktu Tuhan waktu itu ke temple, waktu zamannya Yesus waktu itu sempat ada debat kan, sama juga orang-orang Farisi kan ya, sama orang-orang imam besar dan segala macam semua. Wah, karena itu sekali lagi korup gitu, semua dipakai jualan, dibuat juga kepentingan diri sendiri semua. Dia marah dan dia bilang statement yang sangat kontroversial sekali, yaitu saya akan rubuhkan ini. Ya kan? Saya akan rubuhkan ini dan saya akan bangun dengan 3 hari aja. Kalau teman-teman tahu tuh temple tuh dibuatnya tuh puluhan tahun untuk itu temple bisa jadi gitu loh. Dan ini Yesus hanya ngomong 3 kali. 3 hari. Jadi benar-benar apa sih ini maksud? Inilah dengan kematiannya dia itu menggenapkan bahwa bukan gedung lagi yang hari ini kita bisa ketemu sama Tuhan, tetapi hari ini Tuhan mau menggenapi dari apapun yang kita percaya, yang waktu itu dikatakan di Old Testament, yang dikatakan juga dari imam-imam, nabi-nabi dulu, bahwa satu saat nanti ada domba yang akan menyelamatkan kita semua. There's a Prince of Peace yang akan menyelamatkan kita semua, which is yaitu dalam Yesus. That's why hari ini waktu kita accept, waktu Jesus died on the cross, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Sehingga ya hari ini kita menjadi, setiap kita ini menjadi apa? Ya jadi rumah ibadahnya Tuhan. Setiap kita. Makanya karena waktu yes we believe in God, I accept you in my life. Sejak situlah Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Jadi Tuhan hari ini bukan mencari temple lagi seperti dulu. Tuhan nggak mencari lagi temple karena hari ini Tuhan lebih interested dengan proses hidup kita. Bukan kemegahan hidup kita, bukan the showcase. Yang dulu kan temple membicarakan mengenai tentang our performance, ya kan luarnya kita harus bagus segala macam gitu. Tapi Tuhan hari ini it's more than just that, more than the surface. Hari ini Tuhan mau masuk lagi bukan hanya apa yang kau buat, tapi hari ini apa yang kau buat di dalammu. Makanya hari ini setiap kita di sini adalah Temple of God. Yes, we are the Temple of God. Ya, jadi kita baca deh di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nih ya, karena sejak Tuhan mati dan bangkit lagi, hari ini Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Nih bilang begini ya, persembahan yang benar. Ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita lanjut lagi ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi kita ada bait Allah ya. Kita adalah bait Allah. Ya mungkin dulu prosesnya di mana satu priest itu yang merepresent kita semua, dia harus jaga hidup. Dia harus juga bakar korban syukur. Tapi hari ini mungkin udah tidak seperti itu lagi. Ritualnya tidak ada. Tetapi
esensinya tetap ada. Esensinya itu. Esensinya tetap ada. Gimana? Ya ini, can we treat our life itu sebagai temple of God kemanapun kita berada. Wow. Jadi it's a deep, it becomes deeper meaning. Ya, yang dulunya mungkin kita harus act good, tapi no, it's hari ini Tuhan lagi setiap kita di sini kita membawa presence of God. Yes, betul. Dengan gimana caranya itu? Kita korbanin syukur kita. Ya kan, ego kita, pikiran kita, everything that we do, perkataan kita. Ya sekali lagi kita nggak boleh sembarangan. Betul. Ya kan, kenapa sejak kita dalam Tuhan ya, there are things that has to be changed. Karena hidupku bukan milik diriku lagi. Ya seperti di 1 Korintus ayat 16 ayat 9 atau 6 ayat 19 itu dikatakan kok bahwa juga bahwa sejak kita dalam Tuhan hidup, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Jadi hari ini ya teman-teman bukan ngomongin tentang ke gereja lagi, bukan ngomongin tentang juga ke ibadah, PW dan segala macam, tapi hari ini ada di dalam diri kita loh. Berarti kita cuma nggak boleh jaga kelakuan, nggak cuma jaga kelakuan dalam gereja. Ya. Di luar gereja sehari-hari kita pun kita harus bertindak yang sama, betul Exactly. Ya. That's why the real worship is when we get out from the church. Keseharian kita di rumah, keluarga, teman-teman, kerjaan gitu loh. Relationship, can we bring and sadar bahwa kita tuh adalah baitnya Allah kemanapun kita berada. Dan itu banyak dari kita kadang-kadang lupa gitu loh, bahwa esensi ini yang benar-benar penting yang hari ini kita harus hidupi bareng-bareng. Kalau apa yang disampaikan Magis tadi kan pada zaman dulu kita harus tinggal di Temple of God kan. Kalau ngebayangin keseharian di-relatein sama waktu sekarang kayak sulit ya Kak Pom. Untuk kita bisa setiap hari tinggal di Temple of God gitu. Which is ya gereja kali ya, bait Allah gitu. Iya, kalau menurut gua nih ya, kalau melihat daripada perjanjian lama pasti susah sekali dan pasti kita gagal semua. Ya, kita gagal semua. Cuma seperti yang tadi Magis bilang, hari ini kita di perjanjian baru. Di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan semua itu bagi kita untuk melakukannya. Jadi kekuatannya ada di dalam Dia. Dan seperti yang gue pernah bahas dalam konteks Are We Truly Alive, ya, Truly Alive itu dikatakan latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah bagian yang harus kita lakukan sebenarnya, karena membawa janji di hidup ini maupun di hidup yang selanjutnya. Latihan equal to ibadah. Artinya, menurut gue ini kembali kepada habit kita, lifestyle kita sehari-hari. Susah nggak? Awal-awal pasti susah. Oleh karena itu kita harus bertekun, kata Alkitab. Kita harus setia. Kita harus berlatih untuk menjadi saleh. Jadi menurut gua nih, tinggal di dalam bait Allah dan membawa bait Allah dalam hidup kita itu melihat bagaimana kita melatihnya setiap hari, daily, continuous tuh. Setiap hari kita bangun, kita mau ngapain. Setiap hari kita ngomong, jaga perkataan kita, itu habit tuh. Repetisi berulang-ulang. Kalau Pak Edilio pernah bilang, sesuatu yang kita ulangi selama 40 hari akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan itu udah stick sama kita, jadi bagian hidup kita. Nah jadi menurut gua, awal-awal pasti susah. Tapi ketika kita berlatih, terus-menerus kita ulangi, kita suka ya, kita menyukainya, dan kita latih hidup kita, train rutin gitu ya dalam hidup kita, kita akan bisa menjadi orang yang hidup di dalam bait Allah seutuhnya, gitu loh. Kita akan bisa punya lifestyle itu, kita akan punya kebiasaan hidup itu. Jadi saat itu terjadi, udah nggak susah lagi. Itu menurut gue. Gak usah nunggu setiap minggu ke gereja, tapi dilatih setiap hari ya justru. Iya, kalau menurut gue kita ke gereja itu adalah buah dari apa yang kita latih selama 6 hari. Ya, kita tampilkan, maksudnya kita hidupi ketika kita sama komunitas, saling memberkati, saling mengajar, saling mengisi, saling membantu, menolong. Itu yang kita lakukan di gereja, ya, yang temple yang fisik ini. Tapi seperti tadi kata Magis, bukan itu esensinya lagi sebenarnya. Esensinya setiap hari kita hidupnya bagaimana itu. Nah itu yang harus kita latih gitu. Tapi yang tadi juga kamu jelasin, I mean it's harus kita train dalam hidup kita, harus kita juga latih, ya harus ada ulang-ulang, terus being better, terus juga kayak have to organize your life ya kan teman-teman, and discipline gitu loh untuk ini. Tapi ini
kalau kita lihat what is the goal here gitu. I mean, kok seperti kayak rutinitas yang kita lagi jalanin ya. Iya. Dengan untuk selalu being the temple of God, latih terus sampai menjadi kebiasaan dan gaya hidup. I mean, ini takutnya nanti jadi rutin, jadi seolah-olah seperti kebiasaan yang mati gitu ya. Iya. Coba kita dengar dari Putri deh. Kalau menurut gue sih ya, kalau misalkan rutinitas dijalanin ya of course itu jadi attitude ya. Tapi untuk menjadi sebuah gaya hidup yang natural butuh motivasi gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan Kak Pompi tentang train ourselves untuk ya apa namanya tinggal di bait Allah gitu kan. Puji Tuhannya sekarang yang kayak Majes bilang juga bahwa kita nggak perlu yang kayak waktu perjanjian lama gitu kan. Karena kita tahu sekarang bahwa kita udah ada, kita ini tubuh bait Allah, tubuh kita bait Allah. Nah, menurut gue sih untuk menghidupinya adalah satu hal ini yang nggak boleh hilang, yaitu esensi motivasi hati kita gitu kan. Contohnya apa? Kalau misalkan contohnya dalam kehidupan gue sendiri adalah waktu mau lead worship setiap minggu gitu kan. Nah, apa ya? Buat gue dan agree banget sama Kak Pom bilang juga bahwa sebenarnya ibadah minggu itu adalah ya bentuk apa ya ucapan syukur dan itu latihan dari hari-hari sebelumnya dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Minggu ya mengekspresikannya gitu kan yang sama gitu. Nah itu juga yang gue lakukan bahwa setiap kali gue nge-lead day worship gitu kan itu bukan sekedar tugas pelayanan gitu loh, tapi itu lebih kepada gue mengucapkan syukur gue sudah melatih itu gitu kan. Di kehidupan gue dari Senin sampai Sabtu pun lewat apa? Lewat setiap aktivitas yang gue lakukan gitu kan. Nggak cuman lewat lagu-lagu yang gue nyanyikan. Ujung-ujungnya kenapa gue pilih lagu setiap minggunya yaitu karena apa namanya ya karena gue dapet remanya dari kehidupan itu. Nah tapi di luar setiap itu masalah pujian dan penyembahan, penyembahan bukan cuman bicara soal lagu gitu kan, tapi gaya hidupnya, motivasinya gitu. Yang gue lakukan adalah apakah gue menghidupi yang namanya pengenalan akan Kristus itu di dalam hari-hari gue gitu kan. Karena ujung-ujungnya minggu ketika gue nge-lead worship pun itu adalah bentuk ucapan syukur gue gitu kan. Bukan yang tadi, bukan sekadar tanggung jawab mingguan, nggak seperti itu. Karena ada momen-momennya di mana tuh saat gue juga nggak ready sebenarnya untuk waktu kita dijadwalin mungkin ngerasanya fisiknya capek gitu kan. Tapi at that moment yang gue lakukan adalah gue datang sama Tuhan, gue bilang gue berdoa gitu kan, Tuhan minggu ini mau pelayanan, tapi hari Sabtu atau Jumatnya kayaknya capek gitu fisiknya, gue datang sama Tuhan, gue berdoa, gue minta supaya dikasih kekuatan gitu, karena gue belajar dari situlah apa ya, belajar untuk menjadikan Tuhan tuh benar-benar Bapa gitu, mungkin train yang tadi Kak Pompi bilang juga gitu kan, pengenalan tumbuh lewat situ. Berarti, gitu. Seperti tadi kita bahas ya artinya ya kalau gue tangkap dari Putri bilang, the way we worship in the temple, the way we train ourselves is not for us dong ya. Iya, bukan. Bukan buat kita. Bukan buat benefit kita sebenarnya, bukannya. Jadi buat dia ya. Iya, karena apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kita mesti punya konsep yang tadi, motivasi kita seperti apa sih waktu kita datang gitu kan. Bahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, yang Majes bilang gitu kan, motivasinya apa, hatinya apa, apakah sungguh-sungguh kita tuh melakukan itu karena sebuah pengenalan atau karena kita sekedar mau meminta makanya kita datang sama Tuhan gitu kan. Beda sekali kalau kita punya konsep permintaan gitu. Nah, itu beda sekali. Nah, itu yang gue sendiri lakukan gitu. Karena kalau misalkan kita datang dengan sebuah konsep permintaan sama Tuhan, penyembahan adalah permintaan. Manusia itu nggak akan pernah ada habisnya butuhnya, right? Ya, setiap hari pasti butuh ini, Tuhan aku butuh ini gitu kan. Setiap waktu gitu ada masanya di mana juga tubuh kita lelah gitu kan. Mungkin kita butuh kesehatan Tuhan gitu, butuh kekuatan. Ya itu kalau konsepnya menyembah karena permintaan ya begitu, manusia akan selalu minta gitu kan. Tapi ini yang aku lakukan, aku praktekkan karena aku percaya pengenalan akan Tuhan lah satu-satunya yang menjadi fondasi, esensi kenapa kita mesti nyembah gitu loh. Dan itu bukan habit yang tadi Kak Pom bilang, kalau misalkan kita bangun habit tapi tanpa sebuah pengenalan ya udah sekedar sebuah sekedar rutinitas, ujung-ujungnya seperti ahli Farisi tapi hidup di zaman ini gitu. Kayak gitu sih. Yes, no purpose.
Betul. Jadi harus itu. Pun waktu nyembah pun ya kita ujung-ujungnya aku sendiri ngalamin gimana Tuhan juga kasih impresi, kasih kekuatan, ingetin lagi setiap firman-Nya gitu loh. Di dalam setiap hari-hari aku gitu, dalam aktivitas yang aku lakukan kalau aku datang itu untuk memberikan itu sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan, bener-bener karena kayak gue pengen Tuhan aktivitas apapun meskipun sulit tapi aku percaya Tuhan tuh udah kasih gitu loh kekuatannya. Jadi bukan konsep Tuhan aku kurang hari ini aku minta kekuatan, nggak kayak gitu. Tapi waktu aku capek gitu tapi aku percaya di situ ada kasih karunia Tuhan loh yang sebenarnya ada. Jadi menyembah tuh bikin kita bikin aku kayak tetap inget lagi, aware lagi akan kasihnya Tuhan dan selalu tanemin nih dalam akal budi kita ya secara sadar aku memilih untuk gue tahu ada Tuhan yang besar yang melebihi segala kecapean, keletihan gitu. Gue tahu ada Tuhan yang besar yang melebihi semuanya dan tahu setiap apapun yang kita butuhkan. Jadi konsep Tuhan datang menyembah dan menjadikan Tuhan itu sebagai sebagai tempat untuk kita meminta tuh aku udah benar-benar nggak menjadikan itu gitu. Bukan itu lagi, tapi ya itu tadi karena pengenalan, karena kita tahu ada Tuhan yang lebih besar dari keseharian kita, ada kasih karunia Tuhan yang besar sekalipun situasinya nggak ideal gitu. Nah belajarnya adalah dari situ gitu. Nah coba ceritakan tips buat teman-teman kita semua, kita udah selesai. Coba Putri kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini tipsnya apa dan apa yang mesti kita start from now, what should we do sekarang nih gitu. Oke. So teman-teman untuk nge-recap pembicaraan kita hari ini, beberapa hal yang aku mau tekankan. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan sama Majes itu, pertama adalah kita tahu bahwa tubuh kita ini bait Allah. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Dari bait Allah yang suci, yang kudus, di mana ada Tuhan tinggal di dalam kita. So kita secara sadar juga belajar untuk mengerti bahwa mempersembahkan hidup kita itu memang itu sudah jadi gaya hidupnya kita gitu ya. Dan yang kedua apa yang dibilang sama Kak Pompi juga tentang bagaimana kita train kehidupan kita. Benar, betul sekali, karena kita masih hidup di dalam tubuh juga gitu kan. Tapi bagaimana sih caranya untuk kita tunduk kepada roh, yaitu adalah untuk kita train dengar-dengaran sama roh gitu, supaya kita nggak dengar-dengaran lagi akan tubuh kita gitu loh. Karena yang tadi banyak sekali yang tubuh kita inginkan, tapi apakah kita mau menjalani kehidupan kita dituntun oleh roh. Train ourselves dalam setiap hari di kehidupan kita lewat aktivitas apapun yang teman-teman jalani, relasi apapun yang kalian punya. Train ourselves untuk selalu menyembah Tuhan. Jadikan itu sebagai gaya hidup. Yang ketiga adalah yang penting adalah kita mesti tahu motivasi kita seperti apa ketika kita datang sama Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pribadi yang nyata, yang hidup ya setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan sampai konsep yang tadi, konsep kita menyembah karena kita butuh. Nah, jangan sampai konsep itu yang kita lakukan. Kita mulai berubah secara alam sadar kita pun berubah untuk kita tanamkan bahwa pengenalan akan Tuhan adalah esensi dari setiap penyembahan yang kita lakukan. So, teman-teman, hari ini yuk bareng-bareng ya kita mau praktekkan hal ini. Setuju ya Kak Pom? Setuju Majes? Setuju. Yuk, mungkin kita sebelum tutup ini kita doa yuk, teman-teman, kita sama-sama doa untuk apa yang hari ini Tuhan juga mau kerjakan dalam penyembahan kita sehari-hari. Thank you Tuhan buat juga diskusi hari ini. Kami percaya Tuhan ada juga your love Tuhan di setiap kita di sini Tuhan. Bukan thank you for you have died on the cross Tuhan untuk selamatkan kita semua dan untuk kami bisa bersatu lagi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami nggak perlu Tuhan untuk juga trying to be strong. Kita nggak perlu Tuhan juga untuk memakai kekuatan kami sendiri lagi. Tapi hari ini kita memakai kekuatan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah setiap situasi hari ini yang kami lagi lalui. Hari ini kami juga lagi doakan Tuhan. You are there Tuhan. And thank you so much Tuhan bahwa buat setiap hari ini apa yang di depan kami ini. Kami mau Tuhan untuk juga we want to worship you Tuhan. In our work, in our juga school, in our juga family. Di everything that we do Tuhan. Even in our relationship Tuhan. Kami mau Engkau yang berturut kerja Tuhan. Ya hari ini Tuhan sekali lagi Tuhan kau ubah hati kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal hari ini yang keinginan hati kami, keinginan ego kami yang masih hari ini bertahta Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan serahkan itu kepada Engkau Tuhan. Tegur kami, proses kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan untuk hari demi hari menjadi seperti Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan
our Sunday, our whole week, even the month, Lord Jesus, to you, God. And we cannot wait for more of you di dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 2020, seberapa sering situasi dan kondisi yang kita alami membuat kita merasakan dilema, bingung, dan mempertanyakan iman kita di dalam Tuhan. Namun, aku ingin mengingatkanmu pada sesuatu. Akankah situasi dan kondisi tersebut merubah besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu? Tuhan ada untuk kamu, aku, dan kita. Dalam Tuhan, kutemukan kasih, kelegaan, dan pengharapan. Aku tahu Tuhan tetap ada dan tetap mengasihiku. Kalau kamu? Salam, saya Thomas Selan dari Pondok Kasih Bersaudara. Ya, kenapa kita lakukan yayasan ini? Karena saya melihat anak-anak banyak yang putus sekolah. Jadi kita adakan yayasan ini untuk ada bimbingan belajar. Di situ juga ada training-training dan kita bantu mereka untuk bisa baca karena banyak di antara mereka yang putus sekolah. Dan juga ada dua pelayanan juga, yaitu yang kedua orang-orang gila yang kita ambil dari jalan atau biasa kita sebut pemulihan, dan yang ketiga lansia atau pemulung yang saya melihat mereka bahwa mereka kurang diperhatikan, makanya kita lakukan ini. Ya, saya berterima kasih banyak buat XYC walaupun masih anak-anak muda ya, tapi mereka punya hati yang sama untuk menolong kami di yayasan ini, dan donasi atau dana yang terkumpul dari teman-teman akan kita pakai untuk membantu anak-anak yang sedang kita bina sudah 10 tahun. Itu karena untuk sementara ini tempat tinggal mereka kena dengan pembongkaran, karena di situ akan dibangun stadion bertaraf internasional yang dilakukan oleh Japro. Jadi ini bagi saya, teman-teman XYZ ini tepat banget untuk kita menolong mereka. Nama saya Abdullah Algoni. Terindah. Syarifah Boto Azhari. Jora Saragi. Kamu kelas? 3D. 5. Kelas 1 SMP. 5B. Cita-cita kamu jadi apa? Artis, karena saya ingin mengangkat derajat orang tua. Dokter, karena ingin mengembanggakan kedua orang tuaku dan menyembuhkan semua orang yang kesusahan. Pragawati, karena saya suka fashion dan juga bisa bergaya seperti Pragawati, dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menjadi TNI untuk mengharumkan negara dan melindungi mama papa saya. Ya, dana tersebut akan dipakai bukan hanya untuk menolong mereka karena mereka lagi dibongkar, tapi dana itu juga akan kita pakai untuk peningkatan gizi, untuk alat-alat sekolah, dan bahkan kalau ada di antara mereka yang misalnya kurang mampu untuk bayar biaya SPP, itu kita akan bantu dari dana yang teman-teman berikan. Buat teman-teman yang tergerak untuk mendonasi, bisa langsung buka Instagram Abalove XYZ dan klik link di bio tersebut. Tuhan Yesus memberkati.
Everybody sing it out. Tuhan telah hadir di tengah